Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan baik jiwa maupun raga, ya, jasmani dan rohani untuk tetap menjalankan kegiatan sebaik mungkin. Video ini dibuat untuk memberikan klarifikasi serta konfirmasi atas pertanyaan-pertanyaan yang memang disampaikan oleh beberapa mahasiswa terkait dengan program KKN yang akan dijalankan untuk tahun akademik 2023-2024 gelombang yang kedua. Ya, jadi mudah-mudahan video klarifikasi ini, video konfirmasi ini mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah disampaikan. Ya, eh, hal-hal yang memang akan dikonfirmasi hari ini adalah terkait dengan konsep KKN itu sendiri. Konsep KKN itu sendiri. Jadi KKN sekarang itu tidak lagi eh, terintegrasi dengan pengabdian dosen, tapi sudah terpisah dengan pengabdian dosen. Nah, yang menjadi konsep tahun ini itu adalah KKN berbasis pemberdayaan masyarakat, berbasis potensi desa, baik itu permasalahan maupun potensi-potensi yang memang dimiliki oleh desa itu sendiri. Teman-teman mahasiswa, formulir yang sudah kami sebar itu bisa diakses menggunakan email Unsika, bukan Gmail biasa. Ya, jadi tolong di file browsernya itu menggunakan email Unsika. Dan juga formulir tersebut bisa diedit dengan perangkat yang sama dan dengan akun yang sama untuk default browsernya yang memang digunakan untuk mengakses Google formulir tersebut. Ya, jadi jika ada isian-isian terkait dengan identitas dan lain sebagainya ingin direvisi atau diedit, itu bisa dilakukan di Google formulir yang memang sudah kami sediakan. Karena tadi kami sudah setting itu untuk bisa direvisi atau diedit. Nah, hal-hal lain yang memang ditanyakan itu adalah terkait dengan persyaratan-persyaratan. Gitu ya. Persyaratan tersebut sudah kami eh, jelaskan di dalam buku panduan, gitu ya. Dan hal-hal yang menjadi pelengkap dari persyaratan-persyaratan atau mulai dari proses tahapan sampai dengan proses pelaporan itu sudah kami juga sisipkan di dalam lampiran-lampiran pada buku panduan tersebut. Jadi buku panduannya tolong dibaca dengan saksama, tidak hanya sampai di halaman akhir eh, isi utama buku panduan halaman 15, tapi setelah halaman 15 masih banyak halaman-halaman lain yang berisi lampiran-lampiran untuk kelengkapan-kelengkapan teman-teman semuanya menjalankan program KKN. Nah, salah satu yang memang menjadi eh, hal utama yang teman-teman semuanya nanti setelah ada proses pendaftaran dan juga kami mengumumkan kelompok KKN, teman-teman semuanya nanti akan menyusun rancangan atau usulan program kerja. Nah, template-nya ini yang sudah kami sediakan, gitu ya. Template ini secara sederhana kami susun untuk bisa diisi oleh teman-teman mahasiswa dalam merancang usulan program kerja yang nantinya akan dijalankan sebagai program KKN di tempat atau di desa mitra yang sudah dipilihkan. Ya, ada program kerja utama, ada program kerja pendukung. Ya, di sini juga sudah kami contohkan gitu ya bagaimana mengisi program kerja usulan program kerja dengan template yang ada. Ya, program kerja utama mangga teman-teman semuanya itu hasil dari musyawarah dengan timnya dan juga dengan DPL-nya. Program kerja utamanya itu apa dan program kerja pendukungnya apa yang sudah kami bagi ke dalam 5 bidang. Ada ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan dan juga pendidikan. Ya, di sini kami contohkan contohnya adalah di bidang ekonomi itu programnya adalah pendampingan UMKM keripik singkong, gitu ya. Mohon nanti di sini dijelaskan bahwa ada pendampingan UMKM keripik singkong, gitu ya. Ini berarti metodenya adalah mendampingi atau pendampingan. Ada juga sosialisasi, berarti metodenya adalah sosialisasi, gitu ya. Kemudian sasarannya adalah UMKM keripik singkong di desa mitra, ya. Kan nanti desanya, contoh misalkan desa Pasir Jaya, desa eh, Cemara Jaya, Sungai Buntu dan lain sebagainya misalkan. Jadi UMKM keripik karena khusus tadi keripik singkong. Atau yang memang yang lebih general silakan. Nah, diisi kemudian target capaian gitu ya. Yang pertama misalkan teman-teman menargetkan bahwa setelah dilakukan program pendampingan UMKM keripik singkong ini diharapkan UMKM memiliki desain kemasan yang menarik.
Kalau sebelumnya cuma kemasan plastik biasa saja, teman-teman semuanya mendesain itu untuk bisa menjadi lebih menarik dan bisa eh, menaikkan tingkat penjualan. Target capaian berikutnya, misalkan setelah dilakukan pendampingan UMKM keripik singkong, itu UMKM memiliki saluran pemasaran yang sesuai. Jadi sebelumnya kalau dijual di warung-warung biasa saja, gitu ya. Selanjutnya mungkin bisa diciptakan saluran yang memang lebih prospektif, misalkan bekerja sama dengan toko-toko tertentu, minimarket modern, gitu ya, atau dibuatkan e-commerce-nya, misalkan seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya ini PIC-nya siapa yang memang akan ditunjuk sebagai penanggung jawab program tersebut. Di sini dicontohkan ada Dasia, Suraya, dan juga Lebas, misalkan seperti itu. Ya, jadi ini yang dalam waktu dekat akan teman-teman susun ya setelah ada pengumuman penempatan eh, pengumuman kelompok penempatan serta siapa DPL yang akan menjadi pendamping teman-teman dalam kelompok tersebut. Nah, perlu kami informasikan teman-teman mahasiswa semuanya bahwa dosen kami tugaskan untuk membuat esai, di mana esai tersebut berisi rancangan ide pemberdayaan masyarakat yang nantinya ide tersebut bisa disisipkan untuk menjadi program kerja utama atau bisa disisipkan untuk menjadi program kerja pendukung. Ya, jadi tolong bagian ini nanti bisa juga berkoordinasi dan juga berkomunikasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya untuk juga menyisipkan ide tersebut di dalam program-program kerja yang memang diusulkan oleh teman-teman semuanya. Ya, karena apa? Karena pada saat teman-teman semuanya nanti sudah diumumkan penempatannya, kelompoknya, dan DPL-nya, para DPL akan mendapatkan TOT dari kami dan juga dari pemateri yang lain, dan DPL tersebut akan memberikan pembekalan kepada teman-teman. Pembekalan mengenai materi-materi yang sudah disampaikan oleh kami dan juga oleh pemateri yang lain dari pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah, ya, ada juga badan-badan tertentu. Nah, materi tersebut akan seterusnya atau selanjutnya diteruskan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, salah satu materi pembekalan itu adalah para DPL akan memberikan pembimbingan kepada teman-teman semua untuk menyusun usulan program kerja yang selanjutnya akan dikaji oleh koordinator DPL di tahapan berikutnya. Ya, kami di sini sebutnya adalah seminar proposal KKN. Ya, itu nama lainnya adalah proses review atau proses mengkaji usulan program kerja tersebut. Ya. Hal lain yang memang ditanyakan oleh mahasiswa itu sendiri adalah terkait dengan pembatalan pendaftaran, gitu ya, ingin mengundurkan diri. Teman-teman semuanya, jika sudah menyatakan diri mengikuti program KKN di tahun ini, di gelombang kedua ini, kami rasa teman-teman semuanya dari awal sudah mempertimbangkan, ya, sehingga dilakukanlah pengisian formulir tersebut, Google formulir tersebut. Tapi kami memahami bahwa jika di tengah jalan atau selama proses pendaftaran ini ada teman-teman yang ternyata ingin mengundurkan diri, tidak mencatatkan diri sebagai peserta KKN di tahun ini atau di gelombang kedua ini, kami persilakan, kami tidak memaksakan itu kepada teman-teman semuanya. Silakan segera menghubungi koordinator prodinya. Silakan segera menghubungi koordinator prodinya karena pada saat teman-teman semua melakukan pendaftaran dan kelompok, sebelum kami menentukan kelompok dan penempatan pada desa mana, kami akan meminta kami akan meminta eligibilitas teman-teman semua, layak atau tidaknya teman-teman semua mengikuti KKN, itu dari koordinator program studi di fakultasnya masing-masing. Jadi, silakan menghubungi koordinator program studinya di fakultas masing-masing bahwa teman-teman semua yang kemarin sudah daftar itu tolong dinyatakan tidak layak untuk mengikuti kegiatan KKN. Ya, jadi memohon atau menyampaikan kepada koordinator program studinya untuk dinyatakan tidak layak mengikuti kegiatan KKN sekarang di gelombang kedua. Sehingga dengan demikian meskipun nama teman-teman terdaftar di dalam database kami sebagai calon peserta KKN, untuk kemudian tidak akan kami masukkan ke dalam kelompok jika dinyatakan tidak layak atau tidak eligible. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan video klarifikasi ini memberikan penjelasan yang baik bagi teman-teman semua yang memang kemarin sempat mempertanyakan hal terkait dengan persyaratan, usulan program kerja, dan juga menyatakan diri ingin mundur dari kegiatan KKN. Ya. Jadi silakan, tadi di highlight lagi, diulangi lagi, silakan menghubungi program
koordinator program studinya untuk dinyatakan tidak layak nanti pada saat kami, sebelum kami mengumumkan kelompok DPL dan juga penempatannya. Ya, sebaiknya dari sekarang untuk mengumumkan koordinator DPL-nya untuk dinyatakan tidak layak. Ya, sehingga teman-teman semuanya bisa fokus untuk urusan-urusan pribadi maupun program-program lain yang bersifat akademik tapi di luar kegiatan KKN. Gitu ya teman-teman semua. Demikian video klarifikasi dan juga konfirmasi terkait dengan sosialisasi kegiatan KKN di gelombang 2 tahun ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan kegiatan KKN dengan lancar dan juga mendapatkan berkah. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.